Banjir pujian. Ancelotti sebut Valverde sniper baru Real Madrid. Federico Valverde pecah kebuntuan Real Madrid atas Valladolid. Akhirnya Al Real menang 3-0. Carlo Ancelotti puji Valverde, bawa-bawa Toni Kroos. Real Madrid menjamu Valladolid di jornada kedua Liga Spanyol, Minggu malam waktu Indonesia bagian Barat. Madrid menang meyakinkan 3-0. Faktanya, Real Madrid sempat kesulitan di babak pertama. Trio Rodrigo, Vini, Mbappe kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kebuntuan pecah di menit ke-50. Tembakan keras Federico Valverde dari tendangan bebas mengoyak gawang Valladolid. Pelatih Carlo Ancelotti memuji Fede Valverde. Sekaligus, Ancelotti bawah-bawa Toni Kroos. Federico Valverde tidak tergantikan, kata Ancelotti seperti dikutip Diario AS. Toni Kroos telah memilih pemain yang tepat untuk memakai nomor punggung 8, sambungnya. Fede Valverde memakai nomor punggung 8 di musim ini. Nomor itu ditinggalkan oleh Toni Kroos yang pensiun. Valverde kini mengemban tugas Kroos sebagai jenderal lini tengah. Sebelumnya, Valverde lebih kerap bermain maju ke depan, tetapi kini harus bergerak lebih ke dalam dan bisa mengatur tempo. Kroos pun pernah menyebut kalau Real Madrid akan aman di tangannya Valverde. Kroos menyebut masa depan pemain berusia 26 tahun itu sangat cerah. Dia pendiam dan rendah hati. Dia memberikan segalanya dalam sesi latihan dan tidak takut apapun. Itu yang saya suka, jelasnya. Saya pikir Valverde akan menjadi pemain kelas dunia untuk Madrid setidaknya selama 10 tahun ke depan. Dia sangat komplit. Jika ia tidak menemukan solusi dengan bola di suatu titik, maka ia akan mengambilnya dan langsung menuju gawang lawan, paparnya. Dulu dia penggemar saya, tapi sekarang saya yang jadi penggemarnya, tutup Kroos. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengirim pesan ancaman kepada anak-anak asuhnya usai meraih hasil positif atas Real Valladolid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024-2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip bolasport.com dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Para pemain harus lebih bertanggung jawab karena saya memiliki banyak sumber di bangku cadangan, pemain yang dalam kondisi baik dan layak tampil. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Si Kapten Prancis nyekor pada penampilan perdananya bersama Los Blancos dalam Piala Super Eropa kontra Atalanta. Berkat sumbangsi gol Mbappe, Madrid meraih kemenangan 2-0 dan berhak angkat trofi. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas tahun 2024. Ex-pilar AS Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Permisi, ada yang bisa kalahkan rekor keren Endrick ini? Endrick gacor di tengah membelinya Mbappe yang belum juga bisa bikin gol di La Liga. Endrick langsung menunjukkan kelasnya dalam debut dia bersama Real Madrid. Tampil perdana di ajang La Liga Spanyol, wonderkid Brasil itu pun langsung mencetak gol debut, capaian yang lantas membuatnya pecah rekor menterang. Hanya butuh 10 menit bagi Endrick untuk melesatkan gawang Real Valladolid sejak dia masuk ke lapangan di menit ke-86 untuk menggantikan Kylian Mbappe yang sekali lagi membel dengan dirgol.
Sebagaimana dibeberkan Squawka, Hendrik Kun kini resmi jadi pemain termuda yang mencetak gol dalam debutnya di ajang La Liga bagi Real Madrid di abad ke-21. Hendrik mengukir rekor spesial ini di usia 18 tahun, 35 hari. Sebelum gol penutup Hendrik, Federico Valverde dan Brahim Diaz jadi pemecah kebuntuan pasukan Carlo Ancelotti. Setelah di sepanjang 45 menit pertama tim tampil membuntu. Ini merupakan kemenangan pertama Los Blancos musim ini, setelah di pekan pembuka secara mengejutkan ditahan imbang Mallorca 1-1. Hendrik tentu saja berharap akan diberi lebih banyak lagi menit bermain oleh Ancelotti di tengah majalnya Mbappe saat Madrid melawat ke markas Las Palmas 30 Agustus mendatang. Kylian Mbappe tak boleh gegabah, Real Madrid jelas berbeda dari PSG. Kylian Mbappe resmi menjadi debut di markas kebanggaan Real Madrid, Santiago Bernabeu, pada Minggu malam. Sayangnya debut Mbappe di Liga Spanyol tak sama seperti saat dirinya tampil di Piala Super Eropa lalu. Kali ini, Mbappe gagal mencetak gol untuk Real Madrid. Bahkan Mbappe tak bermain penuh dalam debutnya ini. Ia ditarik keluar pada menit ke-86 oleh pelatih Carlo Ancelotti. Mbappe diganti oleh Hendrik yang akhirnya mencetak gol debutnya. Apa yang dilakukan Ancelotti kepada Mbappe sekiranya perlu menjadi pengingat bagi sang pemain. Mbappe perlu sadar dirinya kini bermain di klub Real Madrid. Ia tak akan punya pengalaman yang sama saat masih membela PSG. Saat masih di Prancis, daya tawar dan persaingan masih condong ke arah si pemain. Namun berbeda saat dirinya menjejak di klub seperti Real Madrid. Persaingan akan terus ada bagi setiap pemain, termasuk Mbappe. Apalagi Real Madrid memiliki beberapa pemain depan muda berbakat yang juga membutuhkan jam terbang. Belum lagi menghitung pemain berkualitas lainnya yang juga beroperasi mendukung serangan. Mulai dari Vinicius Junior hingga Brahim Diaz tak bisa dilupakan. Para pemain ini akan berjuang untuk mendapatkan menit bermain. Mereka tak bakal ragu bersaing dengan Mbappe agar bisa berlaga setiap pekannya. Barangkali Mbappe juga harus lebih terbiasa dengan rotasi saat berada di Real Madrid. Dengan demikian Real Madrid bisa terus menjaga para pemain mudanya agar tak hengkang ke klub lain. Namun bukan berarti Kylian Mbappe mesti waspada dengan sangat ekstra. Wajar bagi seorang pemain depan tak mencetak gol di setiap laga. Hal itu pula yang menjadi perhatian Carlo Ancelotti. Kontribusi Mbappe tak hanya soal gol bagi dirinya sendiri. Dia adalah pemain depan yang spektakuler, sangat cepat dan baik tanpa bola. Ucap Ancelotti dikutip dari Diario AS. Dia menyerang dari dalam dan memiliki 3 atau 4 peluang bagus hari ini. Ia tidak harus bergerak ke kanan dan kiri, pada akhirnya dia akan mencetak gol, tutupnya.